Rekan-rekan pemirsa semuanya, kembali lagi di podcast jurusan manajemen FBE Ubaya. Namanya apa ya enaknya kira-kira ya? SOM, School of Management Podcast. Oke. Baik, bersama saya, perkenalkan saya adalah Izhar, dosen jurusan manajemen School of Management Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Saat ini kita kedatangan tamu inspirasional. Beliau ini adalah salah satu favorit ya, makanannya itu jadi favorit di kantin di Ubaya gitu. Nah, bersama saya ada Pak Hartono, owner dari Gracia. Selamat pagi, Pak Hartono. Selamat pagi Pak Hartono. Terima kasih sudah hadir di podcast kami. By the way, ini adalah podcast perdana kami, Pak. Podcast pertama kali. Terima kasih. Iya. Baik Pak. Langsung aja nih Pak. Mungkin boleh diceritakan Pak dulu asalnya dari mana, terus kemudian pengalaman atau ceritanya kok bisa jualan di kantin di psikologi dulu Pak namanya. Iya. Di kantin psikologi di kantin PF. Iya. Gitu Pak. Betul. Iya. Awalnya saya dulu memang buka konveksi. Buka konveksi. Awalnya sih waktu krisis moneter. 98. Terus krisis moneter terjadi, lalu saya alih ke makanan. Ke makanan. Ya, saya kirim ke pabrik pertama Pabrik. tahun 98. 98. Oke Pak, kalau boleh tahu Pak dulu, konveksinya itu buat konveksi apa Pak? Baju apa? Ini baju cewek Baju dan cewek anak. sama anak. Iya, Oke, itu berarti di rumah ya Pak? di rumah Di rumah. Rumahnya jenengan di dipakai Tirtosari. Pakis Tirtosa. Iya. Oke, nggih. Nah, dulu kemudian beralih jualan makanan karena ya krisis 98, Krismon Krismon 98 itu dijual dikirim ke pabrik mana Pak? pabrik Sinar Baja Sinar Di- Baja Margomulyo. di Margomulyo. Margomulyo awalnya ya kecil-kecil sih, cuma dikit orangnya, cuma sekitar 60-an 60-an tiap hari Iya. Pak ya. tiap hari. Kalau pabrik gitu, kalau nggak salah dia pagi sama sore Pak, apa siang? Enggak, pagi aja. Oh, pagi aja. Untuk makan siang. Makan Untuk siang aja. karyawan. Oh, oke. Untuk karyawan setelah berjalannya waktu sampai berapa lama ya? Saya nggak main pabrik sampai 12 tahun. 12 tahun. Dari sekitar 1998. Sorry, 10 tahun sih. 10 tahun. 98 sampai 2008. Oke, 10 tahunan Pak ya. Ya. Nah, terus gimana ceritanya kok bisa ke kantin psikologi Ubaya Pak? Waktu itu saya ditawarin dari beberapa narasumber kalau di kantin psikologi akan buka gitu loh. Cuman kita harus mengajukan penawaran, dan kita harus bersedia untuk di tes food. Di tes food. Iya. Waktu itu ada beberapa, nah, ingat saya ada 20 sekian yang menawarkan. Terus di tes food yang masuk 6 orang. 6 orang. 6 orang. Lalu ya itu mulai 2006 Maret kita mulai buka. 2006 Maret. Oke Pak. 6 orang itu Pak sampai sekarang semuanya masih ada? Apa tinggal jenengan aja apa gimana? Yang awal saya, yang masih ada saya yang awal. Oh, sampai sekarang. Terus yang bertahan terus. Kedua ada. Sekarang ini yang kedua ada. Yang setelah pertama kan 6 orang. Iya. Lalu yang 2 mengundurkan diri, diganti dengan 2 orang ini. Yang salah satu orang sampai sekarang masih ada, yang satu sudah nggak ada. Baik Pak. Nah, ini jenengan kan jualan makanan Pak, nasi kotak gitu kan Pak ya? Iya. Ya. Nah, ini pembeli terbanyak kalau di Ubaya di psikologi itu siapa Pak kira-kira? Selain pemirsa, ini biasanya kalau kita dosen-dosen atau staff atau mahasiswa itu biasanya kalau mau rapat, mau ada acara apa gitu. Nah, kalau milih makanan nasi kotak itu biasanya nomor 1 tuh Gracia. Nah, Gracia ini adalah brandnya Pak Hartono.
Itu selalu, hampir selalu. Nah, terima kasih kalau masih masih disukai dengan para dosen, para staf Ubaya juga. Iya. Menu yang laris tuh apa Pak kalau di Gracia? Nasi campur dan nasi bakar. Oh, nasi bakar yang cumi itu Pak ya? Iya. Ada cumi, ada telur, ada ayamnya Pak ya kalau nggak salah ya? Iya. Iya, betul. Nah ini salah satu menu yang harus dicoba sama Maharu terutama itu adalah nasi bakar dan ada cumi, ada ayam suwirnya juga, ada telurnya, ada sambal-sambalnya Pak ya. Dan itu dibakar. Itu. Selain itu nasi kotaknya yang ada ayam suwirnya itu Pak ya? Iya. Nasi campur, ada ayam suwir, ada telur, ada sayur, ada apa lagi Pak biasanya tuh? Ada mie, betul. Nah itu juga enak teman-teman. Ya, silakan nanti dicoba. Nah ini Pak Hartono punya sosial media atau apa gitu Pak untuk menjualnya? Belum ada Pak ya? Ada. Oh belum ada. Berarti murni hanya di sana gitu Pak. Kalau boleh tahu sampai sekarang Pak, ini ada berapa orang Pak yang kerja sama jenengan? Yang di tempat saya 2 orang. Yang di tempat, di kantin itu 2 orang. Ya. Nah, karena di kantin itu hanya display kan Pak ya, kita taruh barang aja, kita taruh makanannya. Nah itu dapurnya itu gimana Pak? Dapurnya cuma tinggal kalau kita perlu menghangatkan atau kita tinggal tambahan kita masak di situ. Kita masak di situ, oke. Ya, kalau seperti ayam goreng, ada telur, kita pakai. Kalau yang lainnya masak di rumah. Masak di rumah semuanya, oke. Berarti tiap hari itu, nah jenengan siap-siapnya, mungkin boleh cerita Pak dari apa? Dari mulai belanja bahannya. Biasanya kan malam apa sore Pak ya? Pagi, dari pagi sebelumnya. Ya, itu sudah belanja bahan. Bahannya pagi yang untuk masak hari itu. Iya. Pagi harus pagi. Jadi jam 4:30. Jam 4:30. Iya. Belanja di pasar dekat situ. Di pasar, habis itu kemudian diolah, dimasak. Iya. Itu jenengan sendiri apa ada orang yang? Ada dengan saudara. Oh saudara. Iya. Ada berapa orang itu Pak? Di rumah ada 2 orang. Ada 2 orang. Nanti berarti di kantin ada 2 orang juga. Iya. Oh gitu. Nah itu berarti jenengan sendiri yang nganter Pak dari rumah. Ya. Dari Pakis ke sini tiap hari. Itu berangkatnya kira-kira jam berapa Pak nganternya? Paling pagi jam 9 paling pagi. Baru selesai. Sebabnya masalahnya kita harus selesai begitu selesai ya langsung berangkat. Iya. Kalau nunggu selesai itu selesainya 8:30 ya kita berangkat 8:30. Selesainya 9:30 ya setengah 10. Iya. Oke Pak. Terus kemudian diantar, dipersiapkan. Iya. Gitu. Nah itu yang bantu-bantu Pak. Iya. Yang di sini itu memang orang sini apa juga dari rumah? Enggak, dari sini. Oh dari sini. Iya. Dia kos di belakang sini. Oke. Orang. Baik Pak. Nah jenengan kan juga ada kotak dan seterusnya itu disiapkan oleh mereka apa oleh mereka gitu Pak ya. Jadi pagi dia yang buka. Dia yang siapkan. Jadi kalau saya datang tinggal atur aja displaynya. Biasanya Pak dalam satu hari kira-kira berapa banyak porsi Pak yang dimasak? Sebenarnya banyak, mestinya mau bisa banyak, tapi kondisinya masih aman, masih landai-landai aja, ya nggak terlalu banyak juga. Oh karena mungkin masih belum banyak yang masuk offline. Bukan, ya masuk semua sih, tapi tidak seperti yang sebelum pandemi. Oh kalau sebelum pandemi itu satu hari berapa porsi Pak? 100 lebih pokoknya. 100 lebih. Nah sekarang kalau setelah pandemi ini berapa Pak? Gak sampai 100. Gak sampai 100? 90 sampai Pak? Ya kurang lebih gitu. Kurang lebih sekitar 90 porsi. 80-90 porsi. Cukup banyak. Cukup banyak Pak ya. Berarti ketika pandemi tidak ada order sama sekali tuh ya? Ya saya di rumah aja. Di rumah aja dulu. By order. Oh tapi ada yang mesen? Ya, orang-orang. By order. Iya, order. Cuman
waktu di rumah yang orderan yang cuma nasi bakar. Nasi bakar. Jenengan apa juga buka lewat GoFood, lewat GrabFood Tidak. gitu Pak? Oh tidak. Tidak. Oh berarti hanya yang kenal-kenal. Iya. Oh, terus Yang- pesan secara langsung ke Pak Ya Hartono lewat WA. customer yang sudah tahu. Heeh. Jadi, juga di reseller juga. Oh di resell. Ya, ada yang resell. Ada yang resell. Oh. Nasi bakar tuh kira-kira harganya kan 18.000 berapa Pak? 20.000. Nasi kotaknya Nasi 22,5. 22,5. Nah, itu kalau di resell sama orang yang nasi bakar tuh jadi berapa, Pak? Aduh, itu nggak Nggak- tahu orangnya nggak mau tahu. jual berapa. Oh iya iya. Oh, tapi jenengan tahunya itu di resell lagi. Bisa, yap, terus terang di resell. Oh iya iya, Pak. Baik baik. Nah, ini, Pak. Masakannya jenengan kan enak, Pak ya. Nah, ini dapat inspirasi atau punya keahlian memasak itu dari siapa? Atau ini siapa, Pak, yang masak sebetulnya? Dari orang tua. Dari orang tua. Berarti yang masak ini jenengan, Pak? Kakak. Oh, kakak, sama kakak. Oh, berarti dari orang tua kemudian terus diturunkan Iya. ke jenengan Iya. ke kakak Iya. terus kemudian orang tua dulu juga mungkin usaha masakan juga, Pak. Orang tua dulu waktu setelah B30S itu Iya, jual kue. jual kue. Oh, Jual kue. kue-kue basah gitu, Kue Pak. basah. Kue basah. Betul. Ya ya, Pak. Setelah tahun 79 jual makanan. Jual makanan. Iya. Jual Oh, sama kakak. ya, Oh, semacam depot kecil gitu ada dapat di desa. kecil di Di desa. desa tapi Oh ya di desa itu di mana, Pak? Banyuwangi. Di Banyuwangi. Oh, jenengan aslinya Banyuwangi. Iya. Oh, pindah ke Surabaya kapan, Pak? Lama udah. Oh, sudah lama. Lama. Oke, Pak. Baik baik. Berarti memang ini keahlian masaknya dari keluarga, Pak ya. Iya. Iya. Terus, nah menu nasi bakar tuh kan itu baru apa sudah lama, Pak? Agak lama sih. Agak lama, Pak ya. Agak lama. 10 tahun yang lalu. Oke, baik baik, Pak. Terus, nah ini, Pak. Tadi sudah cerita mengenai awal mula usaha Pak Hartono. Nah, sekarang mungkin cerita juga kegagalan-kegagalan jenengan gitu. Nah, mungkin biasanya nih pemirsa nih biasanya kita tahu orang bisnis itu suksesnya aja. Tapi biasanya pasti lebih banyak gagalnya, Pak ya. Lebih banyak mungkin ditipunya kayak gitu. Nah, mungkin boleh cerita, Pak, salah satu apa salah dua kisah kegagalan. Tadi kan sudah konveksi, Ya. Karakris 98. Ya. Ya. Ya kalau ditipu kalau kegagalan ya pernah sih karena apa? Kesalahan. Iya, kesalahan. Kesalahan pemesanan gitu. Pemesan. Oh, oke, kesalahan pemesanan biasanya, Pak ya. Pemesanan. Nah, waktu pernah kejadian ya itu. Karena pesan tanggalnya salah. Tanggalnya salah. Iya. Yang salah Yang salah pesen. saya sendiri gitu. Oh, Jadi saya sudah masak, ternyata salah. Gitu. bukan hari ini. Bukan hari itu. Oh, oke. Itu salah satu kegagalan. Iya. Itu kapan itu, Pak? Udah 1 tahun yang lalu. Setahun yang 2 lalu. tahun sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Iya. Cukup banyak kah, Pak, itu? Ya lumayan. Lumayan. Berapa porsi, Pak? 100 porsi sampai, Pak? Kita sampai Enggak sampai. 6 porsian. 60 porsi. Oh, itu buat acara juga ya kira-kira, Pak? Ya. Oh, Cuma oke. salah tanggalnya aja. Oh, salah tanggal. Nah, selain itu mungkin apa ya, Pak? Mungkin bahan baku yang busuk apa-apa gitu ya Oh ya mungkin. pasti nggak bisa dipakai itu. Iya. Cuman saya lempar ke teman saya Oh, yang nggak pesan. Saya tolong minta bantuan supaya dipakai, Pak. dipakai. Digunakan. digunakan. Dimasak. Kebetulan teman saya punya kantor yang karyawannya lumayan, jadi ya saya tawarkan supaya untuk makan siang bantu saya gitu. Oh, itu tadi yang salah pesen tanggal itu, Pak. Betul, Oh, oke. itu Baik, salah baik. satu kegagalan. Eh, Dan ini kegagalan juga ya memangnya selain itu ada apa lagi, Pak? resiko kalau kita jual tidak selalu habis misalnya. Oh iya ya, ini nih. Oh, Dalam tiap harinya itu tidak selalu habis gitu, Pak ya. Ya relatif banyak yang banyak habisnya, tapi kalau nggak habis ya sudah kita buang aja. Wah. Ya itu
risiko kita. Oke, oke. Dalam tiap harinya Pak, itu kira-kira makanan sisanya tuh banyak kah Pak? Tidak, karena Selalu kita, habis Pak ya? kita persediaan kita tidak terlalu banyak. Oh. Kita tahu Kira-kira prediksi jumlahnya. kita hari ini gitu, tidak terlalu. Jadi seandainya sisa pun tidak terlalu banyak. Cuman ya harus kita buang sih, gitu nggak bisa. Kalau nggak gitu ya bawa untuk orang-orang. Iya Kasih ke orang-orang. Iya. Apa yang Ini pesanan Pak, kalau di kantin biasanya lebih banyak yang datang di kantin atau yang kayak pesanan nasi kotak yang dari acara-acara Bapak Ibu dosen Pak? hanya yang di kantin. Banyak yang di kantin ya? Iya. Karena dosen ya ada sih, Ada tapi ya? nggak tahu. Cuma di luar juga ada. Di luar juga ada? Ada di luar Ubaya juga ada. Oke, nah itu kalau yang di luar Ubaya itu banyak nggak Pak kira-kira? Kalau menurutku ya banyak. Banyak. Tapi kita akan punya batas-batasnya gitu. Oh. Kita harus kemampuan kita di mana gitu. Iya, iya, iya. Kita tidak mau mumpung banyak gitu kita terima semua tidak. Kita harus tahu kemampuan kita. Dan kita Maksimal harus berapa jaga Pak? Kalau jenengan maksimal itu berapa dalam satu hari? 150. Oh berarti kalau sudah masak buat kantin sekitar 80-90. Nah 70 atau 60-nya itu buat ya buat pesanan gitu Pak ya. Ya. Kalau Sabtu Minggu gini nih biasanya jenengan ada Sabtu, ada pesanan kah Pak? Minggu saya libur pasti. Minggu libur. Ya. Oh Sabtu. Kalau Sabtu ada. kalau ada pesanan. Oh oke. Nah hari ini ada pesanan nggak Pak? Tidak. Oh tidak. Oh berarti pas Pak ya? Pas iya. Pas. Dan memang ya sampai menghubungi saya tidak mau terima hari ini juga gitu. Iya ya. Aduh terima kasih Pak ya sudah menerima undangan saya. Terima kasih kalau sudah diundang juga. Satu kehormatan buat saya. Iya Pak. Untuk diundang pertama kali. Iya karena misi kami itu kepingin untuk mengangkat UMKM atau ya pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar Ubaya dulu gitu Pak. Jadi biar mereka semakin dikenal, bila ordernya juga makin banyak. Gitu Pak. Terima kasih kalau banyak ordernya. Iya. Melalui podcast ini juga. Iya betul Pak. Semoga lebih sukses podcastnya. Amin amin. Iya terima kasih. Jenengan juga semoga kantinnya makin ramai nanti. Amin. Amin amin. Iya Pak. Terus mungkin cerita kegagalan yang lain Pak. Salah pesan, salah tanggal. Nah selain itu mungkin ada apa lagi Pak? Untuk mendevelop, untuk apa ya, membuat resep itu dulu berapa lama Pak sampai jadi seperti itu? Sampai jadi seenak itu? Untuk jadi standarnya itu ya? Iya. Berapa kali? Nggak bisa langsung jadi, berapa kali? Coba-coba, uji coba terus bisa rasakan sini. Banyak Pak? Berkali-kali. Lebih dari 10 kali? Bisa jadi. Lebih dari 10 Pak? Oke. Jadi yang pas ini gitu. Kalau yang nasi bakar itu berapa lama tuh Pak? Itu kan cukup nasi bakar itu menu yang relatif lebih baru Pak ya dibanding nasi kotak. Yang lain-lainnya. Iya. Itu paling 4-5 kali. 4-5 kali. Dicoba. Oke. Kalau ini kurang ini kurang ini. Karena pada dasarnya sudah ada gitu loh. Tidak pernah masak yang ini gitu. Kalau yang lainnya kan dari orang tua juga, ini resepnya dari orang tua juga. Gitu. Oke, baik Pak. Nah, selain mungkin kegagalan yang lain nggak ada Pak ceritanya? Selain salah tanggal, mendevelop atau membuat menu awalnya, resep awalnya. Terus selain itu tidak ada Pak. Mungkin ada yang mesen terus belum dibayar atau nggak dibayar gitu ada Pak? Untungnya masih sama ini tidak ada yang gitu. Selama ini untungnya. Tidak ada yang puji Tuhan. Berarti belum ada Pak ya? Belum ada. Oh. Memang ya kita berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan ya, trust Pak ya? Ya, trust ya. Kita harus percaya sama orang. Gitu. Oke. Sebab orang sudah percaya sama kita juga harus percaya sama orang. Iya, oke, baik. Berarti rata-rata memang yang pesan ke jenengan itu DP dulu apa? Ada yang DP, ada yang tidak. Kalau yang DP yang tidak pernah kenal, kita harus DP dulu. DP. Oh, tapi kalau udah kenal? Kalau udah kenal tidak. Tidak. Ya, yang langsung aja. Ya, ini kalau misalkan Bu Prapti Pak biasanya. Bu Prapti ini CS di
jurusan manajemen yang biasa membantu rekan-rekan dosen memesan makan ke Pak Hartono. Nah itu biasa kalau Bu Prapti pesen itu biasanya hari itu apa? Hari itu. SMS Pak ya? Sorry, chat Pak ya, chat WA. Chat WA. Pak Hartono saya mau pesan ini nih. Melalui karyawan saya. Oh melalui iya. Dia chat ke karyawan saya. Iya Pak. Oke. Tapi kalau nanti mungkin yang mau pesen jumlahnya agak banyak itu harus hamin 1 hari gitu kira-kira Pak ya? Kalau banyak nggak bisa ya hamin 1. Hamin 1 hari hamin Pak. 2. Hamin 2 Pak ya? Karena persiapan nggak bisa satu. Kalau hamin 1 hari ini harus persiapan kan gitu. Kalau hari ini pesannya sudah tutup. Iya pesannya sudah tutup. Iya ya Pak. Gitu. Oke. Terus mungkin tadi sudah cerita kegagalan. Nah ini mungkin cerita kesuksesan jenengan Pak. Nah dulu bisa diceritakan Pak dari awal jualan itu ada berapa porsi yang terjual Pak? Terus kemudian nambah gitu Pak? Dari awal dikit sih. Kayak 2006 itu kira-kira awal buka itu laku berapa Pak tiap hari? Memang 30 porsi, 40 porsi. Tapi ramenya topnya tahun 2007 2008. Topnya 2007 2008. Top-topnya. Oh, oke Pak. Dulu masih ingat nggak Pak harga satu porsi Gracia 2006 Pak? Harganya berapa? Ingat. Berapa Pak? 4.000. 4.000? Iya. Dulu 4.000 2006. Iya. Oke teman-teman pemirsa 2006 itu ada World Cup 2006. Harga apa ya Pak ya? Per porsi. Harga per porsinya masih 4.000. Tapi waktu 2006, 2007, 2008 banyak menunya Mas. Banyak. Karena di situ bisa masak di situ. Oh. Ada soto. Ada pangsit mie. Ada sup. Ada. Oh, menarik Pak. Aduh saya pengen. Banyak. Oke, pangsit mie-nya mie yang bening apa mie yang manis Pak? Yang kuning. Yang kuning itu. Iya. Oh, ya kayak mohon maaf ini kayak pangsit mie GM gitu Pak ya? Ya. Kira-kira gitu. Ya semacam gitu. Semacam itu Pak ya. Oh, aduh. Ala Gracia aja. Ala Gracia. Saya suka pangsit Pak, aduh menarik. Gitu ya? Oke. Dulu itu menunya banyak. Ada pernah ada lontong cap gome juga. Lontong? Cap gome. Oh, lontong cap gome? Iya. Waduh. Pengen nyoba itu Pak. Oh, tapi terus mulai semenjak tahun berapa Pak itu terus nggak boleh masak, akhirnya menunya cuman sedikit? Ya sejak keluar dari kantin yang lama tidak boleh masak dengan kompor gas. Jadi nggak bisa, harus ready. Kalau dulu goreng ayam juga di situ. Kalau dulu goreng ayam juga di situ. Jadi kita bawa dari rumah itu. Oh, beku. Tinggal goreng. Semua dari hangat di situ. Hangat iya ya. Itu semenjak tahun berapa Pak sudah pindah ke kantin baru? 2014 kita bangun. Iya, bangun FK itu Pak ya, gedung FK. FK itu kita di penampungan sebelahnya Perpus Kasava itu. Iya. Pakai tenda itu. Tenda itu selama 2 tahun. 2 tahun. 2014 sampai 2016 berdiri FK itu kita pindah ke kantin baru. Oh, dari situ lah mungkin menunya lebih sedikit. Waktu di tenda juga sedikit. Oh iya. Tidak boleh masak. Tidak boleh masak juga Pak ya. Oke. Nah dari yang dulu awal 2006 tadi kan sekitar 30-40. Nah terus 2007-2008 itu berapa Pak per satu hari kira-kira? Itu karena 2007 sampai 2011 itu banyak. 50 lebih Pak? Lebih 200 porsi? Sekali Pak? Waduh. Emang banyak. Sekarang nggak tertarik Pak buka menu yang lain kayak mungkin mie pangsit atau? Masalahnya tidak boleh pakai. Ini nggak boleh pakai kompor gas Pak ya? Kalau pakai listrik itu masalahnya kita
kendala dengan listriknya. Sehingga mahal. Iya Pak. Kita harus bayar listrik kan. Iya. Dan kita jualnya tidak tidak begitu untung gitu Pak. Ya gitu loh, kita kan semua kan cari untungnya. Iya betul. Tapi untungnya kita juga nggak mau untung terlalu banyak. Iya. Kalau kita untuk bisa jalan gitu aja. Iya. Tapi ya itu karena tidak boleh pakai gas ya itu. Makanya kalau pakai gas kan cepat, kalau pakai listrik kan lama. Iya betul Pak. Kan lama. Tadi sebelum podcast ini saya sempat cerita ke Pak Hartono, saya pernah kuliah di luar. Nah saya di luar juga gitu Pak, nggak boleh masak pakai gas. Nggak boleh. Masaknya itu pakai kompor listrik, pakai induksi. Jadi tahu sendiri ya, mengalami sendiri. Lama banget. Iya. Kalau pakai gas kan cepat. Iya. Dan makanya dulu waktu di belakang pakai gas cepat. Jadi banyak. Berarti ini kalau jenengan punya apa ya? Punya kantin di luar atau punya restoran di luar nanti mungkin Pak ya. Nah terus ada kompor gasnya, mungkin mau menjual menu-menu yang lain-lain tadi itu Pak ya? Bisa. Nah, sangat bisa. Karena ya itu kita di sini kata batasan terbatasan dengan tidak boleh pakai. Iya. Oke. Itu yang membuat kita agak kesulitan menambah menu yang lain. Iya. Padahal kepingin Pak ya? Banyak yang orang lama banyak yang banyak yang tanya. Iya. Saya orang baru aja tertarik loh Pak. Orang lama. Banyak orang lama banyak. Dan apa nama jual sup ya. Gimana mau jual sup tidak bisa menghangat. Kita hangatin pakai kompor gas, kompor listrik. Tak nyucuk. Iya. Oh untungnya tuh nggak nyucuk. Dengan kita harus bayar listrik. Iya. Kan untuk manaskan perlu waktu banyak. Lama, iya Pak. Lama betul. Lama untuk bisa panas. Oke baik Pak. Saat ini berarti ada 2 karyawannya jenengan, ya. 2 orang yang juga bantu di rumah. Berarti total ada 4 Pak ya? Bukan, di rumah itu bukan pembantu. Oh bukan bantu, ya kakak. Berarti ada kakak sama jenengan berdua. Ya. Bertiga. Oke berarti karyawannya 2 Pak ya? Ya. Kalau boleh tahu Pak, omsetnya dalam satu bulan kira-kira Pak rata-rata berapa Pak? Omset. Dapat 40 juta per bulan. Oke, itu kalau per harinya sekitar 90-80 Pak ya? Iya. 80 berarti 80 kali 25-an Pak ya? Oh nggak sampai? Nggak sampai segitu. Nggak sampai segitu? Paling kan kotaan kan 22,5 paling mahal. Oh iya. Bahkan ya jualnya kan yang dimakan di situ cuma 6. Oh iya Pak ya, yang makan di situ harganya itu 17,5 ada sekitar segitu. Tapi ada yang 20. Oke. Ya Pak. Ini nih mohon maaf pemirsa, saya belum makan di kantinnya Pak Hartono secara langsung, jadi saya belum dapat gambaran. Oke, jadi kalau kita makan ke kantinnya jenengan langsung itu bisa milih menu. Saya mau telur, saya mau daging, saya mau ayam. Nah ya apa ya? Maunya pecel contohnya pecel mau lauknya apa? Oh gitu. Kalau telur harganya segitu. 13, kalau ayam 17. Oh gitu Pak ya. Ya. Kalau pecel tanpa telur. Oke. Jenengan berarti jual pecel juga Pak? Dua. Oke, berarti saya besok harus nyoba Pak, minggu depan. Saya coba. Iya. Oh, terima kasih kalau tertarik. saya baru nyobanya, atau mungkin saya sudah coba pecel tapi yang kotakan. Mungkin saya nggak tahu itu dari Pak Hartono. Mungkin Pak ya saya. Ya kalau Gracia pasti saya. Oh, kalau yang pecel dikotakan yang diplastikin itu kah Pak? Plastikin? Yang bumbunya plastikan. Iya, bumbunya plastikan Pak ya? Ya harus, nggak bisa kan sih. Bentar Pak. Saya lupa, berarti saya tuh pernah makan pecel. Nah, saya nggak tahu itu dari Pak Hartono apa bukan. Ya nggak apa-apa, tapi besok saya coba pecelnya Pak ya. Jeruk juga. Jeruk? Es jeruk. Es jeruk? Itu juga jadi pecel gembira.
Oh, soda gembira. Sogem juga jadi murid. Oke. Saya berarti pernah ke kantinnya jenengan, Pak. Waktu itu beli soda gembiranya saya. Oh iya. Iya. Oh. Dikasih tahuin teman-teman, apa ada soda gembira, Pak. Ada di mana ini di Barong. Ternyata itu punya Pak Harto, itu di Gerasi ya ternyata. Oke. Oh ya ampun, suaranya masuk. Oke. Pernah ke sana tuh? Pernah sesekali. Tadi kita mulai jam berapa ya? Oh 30 menit. Oke. Kita batasi aja Pak. Ini kira-kira kita ngomong berapa? 45 Pak ya? 45 menit. Ini kita sekarang sudah setengah jam. Nah selain itu saya mau tanya-tanya lagi Pak. Berarti sampai saat ini murni strategi pemasarannya jenengan ya dari mulut ke mulut Pak ya? Betul. Ya. Belum punya akun sosial media begitu Pak? Belum punya Pak ya? Tidak berencana untuk membuat Pak? Ya, orangnya gaptek ya jadi. Oh gaptek Pak ya. Ini tapi kalau dibantu nanti sama teman-teman mahasiswa sama dosen mau Pak ya? Oh, kalau mau bantu makasih. Siap Pak. Berarti hanya WA gitu Pak ya? Ya betul. GoFood, GrabFood gitu belum Pak? Ya. Tidak. Ya. Masih sama ini masih belum. Masih belum. Oh tapi mungkin ada yang nanya gitu Pak dari pembeli, dari langganan. Pak Hartono kok nggak buka GoFood, ya, GrabFood gitu? Ya. Ditanya. Ya, memang ada yang tanya. Cuman kan GoFood sama Grab kan mesti harganya harus di up kan. Oh ya hitung-hitungannya itu Pak ya, yang agak repot nanti ya. Iya. Kalau nggak di up kan kita dapat kena potongan juga. Betul. Oh jenengan berarti ini sudah tahu Pak ya kira-kira atau ada teman yang sudah jualan lewat GrabFood sama GoFood gitu Pak? Kena potong kan kalau nggak di up ya. Komisinya betul Pak ya. Iya. Untuk sosial media belum punya tadi Pak ya? Belum. Sosial media belum punya gitu. Oh jadi praktis yang tahu ya hanya yang datang ke kantin. Iya. Cuma yang tahu nomor kontak aja. Oke baik. Nanti di kesempatan yang lain kita akan bantu Pak Hartono pendampingan UMKM. Nah kebetulan Pak kita dari bulan Oktober sampai mungkin bulan November ini, Oktober itu kita sedang ada program bersama Lunas layanan UMKM naik kelas. Kita buat program pendampingan untuk UMKM gitu Pak. Nah saat ini ketika podcast ini diambil, ini sedang ada seminar yang kedua begitu. Ya pendampingan UMKM. Nah nanti kita akan bantu beberapa hal yang bisa kita bantu untuk Pak Hartono. Terima kasih. Ya mungkin tadi bisa buat sosial medianya, kontennya kayak gitu. Oke, terima kasih kalau dikasih kesempatan untuk bisa dibantu. Iya sama-sama Pak. Terus nah untuk layanan UMKM naik kelas sendiri ini bisa diakses di umkmnaikkelas.com kalau tidak salah. Coba saya cek ya. umkmnaikkelas.com atau layanan UMKM naik kelas. Iya, umkmnaikkelas.com. Yang tergabung di platform ini adalah platform jadi bagi pengusaha baik mikro, kecil dan seterusnya yang ingin naik kelas, omsetnya bertambah banyak, bertambah besar, unitnya semakin besar, itu bisa bergabung di platform ini. Saat ini saat periode matching fund ini berlangsung, jadi kita sedang kerjasama Pak sama Lunas. Itu lewat program matching fund dari Dikti. Nah itu teman-teman bisa mendaftar secara gratis, dapat layanannya juga gratis begitu. Jadi silahkan bergabung. Di sini menghubungkan pendamping UMKM dan juga UMKM itu. Di sana di platform tersebut sudah ada sekitar 20.000 lebih UMKM yang tergabung, mungkin sekitar angkanya 1.500 sampai 1.000 orang yang sudah aktif, punya member aktifnya sekitar segitu. Sudah cukup banyak. Mungkin itu saja Pak Hartono podcast kita kali ini. Ya, terima kasih sudah bergabung di podcast perdana kami. Kami doakan semoga usaha Anda makin lancar. Amin. Menunya makin banyak. Ya. Biar kita bisa nyicipin Pak. Iya. Usahakan kalau bisa. Iya. Saya akan usahakan. Terima kasih juga atas undangan.
Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Iya. Terima kasih banyak kalau sudah diberi kesempatan untuk bisa ikut podcastnya. Iya, baik. Semoga podcastnya lebih maju. Siap, terima kasih Pak. Banyak yang nonton. Banyak yang nonton. Banyak yang nonton, banyak juga nanti yang inspirasi dari podcastnya ini. Iya, baik. Nah, pemirsa, teman-teman semua, pendengar semua bisa mengambil inspirasi dari Pak Hartono. Yang pertama tadi gigih, giat, usaha pertamanya itu konveksi, gagal, kemudian beliau bangkit menjual makanan. Tadi sempat mendevelop menunya itu cukup banyak ya, 20 kali lebih mendevelop menunya. Kemudian juga ya memang ini Pak ya, giat dan ulet juga. Pagi sekitar jam 5 jam 4 sudah berangkat ke pasar untuk beli bahannya, kemudian masak dan seterusnya sampai biasanya tutup kantin kan jam 4 sore Pak. Iya. Ya jam 4 sore, baru jam sekitar jam 4 itu pulang Pak ya. Pulang. Nah, cukup padat hari-harinya Pak Hartono. Di sana selain itu juga harus kreatif ya kan. Tadi Pak Hartono buat menu baru yang cukup cukup mungkin pemesannya cukup banyak ini Pak ya, yang nasi bakar itu Pak. Iya. Itu enak gitu. Ada cuminya, ada ayamnya, ada ayam suwirnya, juga ada telurnya. Itu enak banget. Pedas juga, sedikit pedas Pak ya. Pedas, pasti. Sedikit pedas, enak. Iya. Silakan teman-teman coba. Mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Saya nggak tahu closingnya gimana. 4, 3, 2, 1, close the door. Dadah.